Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pengawas. Hai. Ya, sila. Oke. Ya, dari mana ini? Ini kita melakukan kunjungan rutin aja. Oh, biasa. iya, sila. Silakan dulu Pak Pengawas ya. Nanti kabarnya. Oh ya, baik sudah. Saya kemarin agak lama tidak di sini itu karena kemarin saya pergi pelatihan. Oh, gitu. Makanya kita tunggu-tunggu kegiatan kemarin Pak Pengawas tidak muncul ya. Iya. Tapi alhamdulillah katanya pelatihan berarti ada oleh ilmu oleh ini. Makanya itulah berhubungan dengan itu, saya mampir ke sini juga. Oh, iya, Ya alhamdulillah. mungkin apa yang bisa saya berikan masukan atau apa kepada Bapak Kepala. Gitu. Ini Pak Pengawas terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini kan. Oh iya. Karena kita ini kan tahun pertama implementasi kurikulum Merdeka. Iya. Itu sih yang menjadi kendala masih teman-teman implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke, berarti menurut Pak Kepala ini tujuan pembahasan kita kali ini apa ini ya? Jadi tujuannya saya ingin nanti Bapak Ibu guru ini memahami bagaimana tentang implementasi kurikulum Merdeka ini, terutama dalam menganalisis CP, membuat TP dan menyusun alur tujuan pembelajaran, sehingga itu mereka kan paham bagaimana menyusun modul ajar. Itu Pak Pengawas. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa tujuannya Bapak Kepala ini adalah ingin semua guru itu membuat modul ajar menggunakan kurikulum Merdeka, dan identifikasinya yaitu guru-guru ini belum mengerti cara membuat CP, TP dan ATP. Nah, selanjutnya rencana aksi Bapak Kepala itu kira-kira apa ya? Jadi kan dari analisis tadi kan, terkait analisis masih sebagian besar guru ini belum memahami implementasi daripada kurikulum Merdeka ini, Pak Pengawas gitu. Jadi saya menganalisis mereka itu, saya mengidentifikasi permasalahan mereka itu. Yang pertama adalah belum memahami bagaimana menganalisis capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, ketika mereka tidak paham cara menganalisis capaian pembelajaran, otomatis mereka tidak akan bisa menyusun tujuan pembelajaran. Nah, demikian juga tujuan pembelajaran yang sudah disusun tersebut tidak akan bisa dibuat alur tujuan pembelajarannya seperti awal. Nah, jadi itu yang identifikasi masalahnya. Nah, dari sana itu saya ingin nanti mengatasi permasalahan ini melalui pertama itu akan mengadakan workshop tentang implementasi kurikulum Merdeka ini, termasuk dalam yang pertama itu menganalisis CP, menyusun TP, dan juga menyusun alur tujuan pembelajaran ini. Nah, itu yang pertama. Nah, di workshop ini nanti juga saya minta bantuan Pak Pengawas ya, nanti saya karena kan Pak Pengawas ini sudah mengikuti kegiatan ini. Nah, setelah workshop selesai itu nanti itu akan mungkin saya berikan batasan waktu hasil dari workshop itu berupa modul ajar itu Membuat kesepakatan kapan terakhir mereka mengumpulkan tugas tersebut. Itu sih Pak Pengawas. Oke, berarti kalau saya bisa simpulkan bahwa Bapak Kepala ini mengidentifikasi bahwa guru-gurunya ini masih belum memahami menganalisis CP-nya, kemudian akhirnya dia belum mampu membuat tujuan pembelajaran yang baik dan menguraikan alur tujuan pembelajarannya. Kemudian rencana aksinya kalau boleh saya simpulkan bahwa Bapak Kepala akan mengadakan workshop pembuatan modul ajar yang mengenai pembahasan tentang analisis CP, TP dan ATP. Kemudian nanti juga yang kedua mungkin Bapak Kepala ingin membawa saya sebagai pengawas binanya akan memberikan materi. Kemudian yang ketiga itu rencana aksinya itu adalah Bapak Kepala di saat itu juga akan membuat kesepakatan dengan guru-guru bahwa batas waktu penyelesaian modulnya kapan seperti itu. Oh ya baik. Kemudian menurut Bapak Kepala ini sebagai tanggung jawab dari rencana aksi ini
apa kira-kira tindak lanjut yang Bapak Kepala akan rencanakan? Nah, saya ingin lihat setelah 2 minggu ya modul ajar tersusun, ya saya ingin melakukan supervisi terhadap modul ajar tersebut nanti memang belakangan di kelas. Ya, kemudian saya minta bantuan dari Bapak Pengawas sehingga kita akan tahu sampai di mana kemampuan Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar ini, implementasinya di kelas. Nah, nanti kan ada masukan-masukan mengenai apa yang perlu diperbaiki atau apa yang sudah bagus ya yang perlu ditetapkan atau dikuatkan kembali. 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Ya. Kalau saya bisa simpulkan bahwa tindak lanjut yang Bapak Kepala akan lakukan adalah mensupervisi ke masing-masing guru apakah modul ajaran telah dibuat dalam 2 minggu. Kemudian nanti akan memantau langsung ke kelas-kelas. Dan saya mungkin siap juga akan ikut dalam timnya. Nah mungkin sudah saya lihat ini sudah bagus sekali rencana dari Bapak Kepala untuk permasalahan modul ajar menggunakan kurikulum Merdeka ini. Nah selanjutnya kira-kira menurut Pak Kepala ini bagaimana tindakan atau perasaan Bapak Kepala setelah membuat rencana aksi ini? Ya, saya sudah agak lega sekarang permasalahan guru-guru ini kan bisa ditekan ke Pak Pengawas. Pak Pengawas sudah artinya itu menyupport saya pada permasalahan ini. Jadi saya menemukan bagaimana solusinya menangani permasalahan tersebut. Oke, baik. Kalau begitu mungkin saya tidak lama di sini Pak Kepala. Nah, saya harus mengunjungi juga sekolah yang lain. Terima kasih. Nanti saya siap sesuai undangan nanti yang Bapak Kepala berikan kepada saya kapan kita laksanakan workshopnya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Mas, nanti kami kirimkan undangannya. Siap. Lewat WA pun harus siap Pak Pengawas. Siap.